segera melakukan investigasi secara langsung atas terjadinya kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Jajaran Polres Cimahi dan Polsek Cisarua berhasil membekuk 7 orang pelaku pencurian dengan pemberatan. Pemerintah Kota Pekalongan menggelar pertandingan sepak bola dengan mengenakan sarung batik dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Selamat sore pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani Anda dalam Kabar Indonesia. Pemirsa, dunia persepak bolaan Indonesia kini tengah berduka pasca tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober lalu yang menewaskan ratusan korban jiwa dan luka-luka. Mewakili seluruh tim Lingkar TV turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para korban dan juga keluarga yang ditinggalkan. Dan pemirsa, tragedi Kanjuruhan ini juga mendapatkan simpati serta aksi solidaritas dari berbagai pihak seperti supporter, klub bola dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini La Liga juga melakukan minute of silence selama 1 menit di sisa pertandingan hari ini, pekan ke-7, sebagai bentuk belasungkawa tragedi Kanjuruhan. Dan pemirsa, berita pertama datang dari Kota Malang. Tragedi Kanjuruhan yang merenggut ratusan nyawa menyisakan duka mendalam bagi seluruh masyarakat di tanah air. Pasca kerusuhan tersebut, saat ini pemerintah melalui Kapolri, Menpora, hingga Forkopimda Jawa Timur dan PSSI tengah melakukan investigasi secara langsung atas terjadinya kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang tersebut. Kerusuhan supporter di Stadion Kanjuruhan Malang usai laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya mengakibatkan ratusan orang tewas. Tragedi ini menyisakan duka mendalam bagi seluruh masyarakat di tanah air dan mengundang rasa prihatin dari semua kalangan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama dengan Forkopimda Jawa Timur melakukan sidak lokasi kerusuhan yang merenggut nyawa ratusan supporter Aremania tersebut. Kapolri menegaskan investigasi akan dilakukan secara tuntas siapa yang bertanggung jawab atas SOP dan aturan yang ada, serta pengamanan yang dilakukan pada saat kejadian. Terima kasih. Tentunya tadi sudah saya sampaikan bahwa tim tentunya akan mendalami terkait SOP dan tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh Satgas ataupun tim pengamanan yang melaksanakan tugas pada saat pelaksanaan pertandingan. Tentunya tahapan-tahapan yang ada semuanya akan dilaksanakan audit. Kemudian kami juga mendapatkan informasi-informasi terkait dengan adanya upaya-upaya penyelamatan terhadap pemain dan ofisial dari Persebaya dan juga pemain serta ofisial dari Arema, semuanya akan kita dalami. Dan ini menjadi satu bagian yang akan kita investigasi secara tuntas. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dalam konferensi persnya saat sidak ke lokasi menegaskan kasus kejadian ini akan ditangani secara serius, profesional, dan terbuka, serta hasil investigasi akan disampaikan kepada publik. Tidak hanya itu, Menpora juga meminta kepada PSSI untuk mengevaluasi secara total mengenai sistem kompetisi yang berjalan saat ini. Saya, Menpora, Pak Kapolri, Pak Ketua PSSI, Ibu Gubernur, dan seluruh jajaran pemerintahan untuk menangani ini dengan sebaik-baiknya dan serius, dan tentunya sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Itu akan dilakukan secara profesional, secara terbuka, dan dilakukan dengan serius. Samping itu arahan Bapak Presiden supaya korban meninggal juga mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah provinsi, dan juga
itu dari pemerintah di tingkat pusat. Samping itu juga pada PSSI diminta untuk mengevaluasi secara total terhadap sistem yang sedang ada sekarang yang digunakan sebagai cara kita untuk berkompetisi. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indrar Parawansa menyampaikan bahwa pemerintah akan menanggung biaya korban yang meninggal dunia maupun yang tengah dirawat di rumah sakit. Serta sebagai bentuk tali asih, santunan takziah juga akan diberikan kepada para ahli waris korban meninggal dengan nilai bantuan sebesar 10 juta rupiah untuk masing-masing korban. Tugas Pemprov, Pemkab, dan Pemkot Malang adalah memberikan layanan kepada korban, baik yang meninggal dunia maupun yang membutuhkan perawatan. Saya ingin memastikan kepada kita semua bahwa seluruh layanan kesehatan, baik di rumah sakit yang ada di Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Saiful Anwar milik Pemprov Jawa Timur, semuanya atas tanggungan pemerintah. Pemprov Jawa Timur sudah mulai mencicil memberikan santunan takziah kepada ahli waris korban yang meninggal, masing-masing dari Pemprov 10 juta. Selain itu, buntut adanya kerusuhan pasca laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada Sabtu malam tersebut, PSSI secara tegas menyatakan bahwa tim Arema FC dipastikan tidak bisa menjadi tuan rumah selama sisa laga 1 usai. Yang pertama adalah sudah dipastikan Arema tidak boleh lagi bermain di Stadion OPC di Tanjung selama musim ini berlangsung. Kemudian 1 minggu ke depan bahkan sementara liga dihentikan. Kita menunggu hasil proses investigasi yang kita lakukan. Mohon doanya semoga tim kita bisa berjalan dengan cepat, tuntas dan menghasilkan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Terima kasih. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan juga menyampaikan bahwa selama masa investigasi berlangsung, kompetisi akan dihentikan untuk sementara waktu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sultan Asauki, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, tragedi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang pada Sabtu malam menjadi duka mendalam bagi semua pihak. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun menyampaikan duka cita dan berdoa untuk semua korban dari tragedi besar persepakbolaan dunia tersebut. Duka mendalam disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di sela olahraga jalan sehat keliling di Kota Semarang. Ganjar tidak memungkiri jika supporter selalu antusias dan penuh semangat saat mendukung tim kebanggaannya berlaga. Menurutnya, semangat itulah yang selalu membuat suasana di seluruh stadion membara. Tragedi yang terjadi di Malang tersebut tentunya menjadi evaluasi besar pada dunia persepakbolaan Indonesia, baik pihak penyelenggara maupun para supporter tim sepak bola dan petugas keamanan. Iya, yang pertama kita sedih betul ya melihat dunia persepakbolaan kita. Memang kalau kita bertanding dengan suasana yang wah pasti semangat, ada yang harus satu kita jaga, bahwa itu adalah saudara kita, bahwa itu adalah tim-tim yang kita dukung, dan kita pendukungnya itu juga orang-orang yang punya nilai kemanusiaan. Maka emosionalnya mesti betul-betul dijaga. Tentu sejumlah 129 kalau tidak salah tadi beritanya itu jumlah yang sangat tidak sedikit. Itu sebuah kejadian orang yang seharusnya suka, seharusnya semangat, seharusnya apresiasi. Ya, mudah-mudahan korban mereka yang meninggal itu husnul khotimah begitu ya. Dan ini menjadi evaluasi besar pada dunia persepakbolaan, wabil khusus para supporter ya, untuk saling bisa menahan diri, menjaga. Kayaknya penting deh dibuat satu pertemuan kongres gitu antar supporter gitu, agar dia punya value bersama untuk kemudian mereka bisa saling menjaga, sehingga setiap pertandingan ada code of conduct-nya, ada PIC yang bisa mengontrol ya teman-temannya sendiri, dan nggak boleh terulang. Diketahui tragedi kerusuhan supporter di Stadion Kanjuruhan Malang
terjadi pasca pertandingan derby Jawa Timur antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Pada pertandingan tersebut, tim tuan rumah Arema FC harus menelan kekalahan dari Persebaya dengan skor 2-3. Hingga kerusuhan pun terjadi dan menelan ratusan korban jiwa. Adanya tragedi tersebut, Ganjar berharap ada sebuah pertemuan besar yang melibatkan seluruh kelompok supporter di Indonesia. Hal ini tentunya bertujuan untuk mencari solusi agar tindakan serupa tidak terulang kembali. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Masa kami akan jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Kok mbok kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah jaki delok. Ben seru nang kene ya, kawan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Memperingati Hari Batik Nasional, pemerintah Kota Pekalongan menggelar pertandingan sepak bola dengan mengenakan sarung batik. Para pemain juga mengenakan pita hitam sebagai simbol duka cita atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada Sabtu malam.
Pertandingan sepak bola kali ini tak seperti permainan pada umumnya, lantaran para pemain diwajibkan menggunakan sarung batik. Keseruan pun terjadi selama pertandingan karena kesulitan mengontrol bola dan berlari dengan mengenakan sarung. Pertandingan tersebut dilakukan untuk mengakrabkan antara warga, pencinta batik, tokoh masyarakat, Kodim, Polres, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota Kota Pekalongan. Pertandingan sepak bola antara forum pemerintah daerah dengan paguyuban Juragan Batik ini digelar dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober kemarin. Dalam kegiatan kali ini, para pemain tampak mengenakan pita hitam di lengan sebagai tanda berkabung atas tragedi sepak bola yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam lalu. Sebelum pertandingan sepak bola berlangsung, terlebih dahulu dilakukan doa bersama untuk para korban. Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Junaid berharap dengan adanya pertandingan sepak bola dalam rangka memperingati Hari Batik ini bisa mempererat tali silaturahmi dan dapat melestarikan budaya yang ada. Sebelumnya saya ucapkan duka cita yang sangat mendalam untuk saudara-saudara kita Aremania yang meninggal dunia. Ini mudah-mudahan ini jadi tragedi yang terakhir di sepak bola Indonesia, sepak bola seluruh dunia. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi, menjadikan pelajaran dan pembelajaran untuk kita semua. Ada soccer sarung ya dalam rangka Hari Batik ya, kita sudah 3 kali ini berarti melakukan sarung soccer terutama Forkopimda, KONI, terus pengurus Taskot dan satunya dari para pengusaha batik ya. Mudah-mudahan ini yang namanya fun pertandingan ya, mudah-mudahan bisa semakin erat silaturahminya dan bisa meningkatkan semangat kita untuk Hari Batik pada tahun ini sudah bisa kita lakukan secara normal. Selain itu, Ketua KONI Kota Pekalongan, Edi Wan, yang turut hadir dalam pertandingan peringatan Hari Batik tersebut, menyambut baik adanya kegiatan tahunan dalam rangka melestarikan budaya batik kepada masyarakat. Pihaknya juga turut berbelasungkawa atas tragedi yang terjadi di Malang tersebut dan berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali. Di Malang, bagaimana sikap KONI dan bagaimana ke depan dengan persepak bola di Pekalongan? Ya, untuk tragedi itu kita sangat menyayangkan sekali ya, karena memang itu salah satu musibah yang memang. Ya mudah-mudahan aja ini tragedi yang terakhir. Ya, kalau dari KONI mengharapkan untuk supporter sekarang itu harus betul-betul dijaga. Artinya dari masing-masing klub ya atau masing-masing tim itu harus bisa mengkondisikan supporternya. Mudah-mudahan ini hanya untuk yang terakhir, tapi ke depan mudah-mudahan nggak ada apa-apa lagi. Perlombaan sepak bola dengan sarung dan mengenakan pita hitam sebagai bentuk ungkapan duka tersebut digelar dengan kondusif dan tidak meninggalkan esensi peringatan Hari Batik Nasional. Dari Kota Pekalongan, Ahmad Rivaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Jajaran kepolisian dari Satreskrim Polres Cimahi dan Polsek Cisarua berhasil membekuk 7 orang pelaku pencurian dengan pemberatan. Para pelaku ini sudah beraksi di 27 tempat. Dari 7 pelaku, 3 orang terpaksa ditembak lantaran melawan saat akan ditangkap oleh petugas. Sebanyak 7 orang pelaku pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Cimahi berhasil diamankan unit Resmob Satreskrim Polres Cimahi bersama tim gabungan Polsek Cisarua. Wakapolres Cimahi Kompol Niko Adi Putra mengatakan, dari 7 pelaku, 3 diantaranya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran melawan petugas saat akan diamankan. Kompol Niko Adi Putra menegaskan bahwa tidak hanya berjumlah 7 orang pelaku, lantaran masih ada pelaku lain yang masih dalam pengejaran Satreskrim Polres Cimahi. Ketujuh pelaku curat ini sudah beraksi di 27 lokasi dengan barang bukti yang diamankan sebanyak 9 kendaraan serta sejumlah mata kunci dan sejumlah potongan tali. Dalam menjalankan aksinya tersebut, mereka juga membawa senjata tajam yang digunakan untuk menakuti korbannya. 7 orang pelaku berhasil diamankan dengan kurang lebih ada 27 TKP.
di Wilkum Polres Cimahi. Dan barang bukti yang berhasil diamankan saat ini kurang lebih ada 9 kendaraan, sehingga nanti kami akan mengumumkan baik melalui media sosial maupun lewat radio bagi kepada beberapa kendaraan yang memang tidak ada pemiliknya dan memang berasal dari kejahatan. Untuk barang bukti yang berhasil diamankan, selain kendaraan, kita bisa lihat ada beberapa mata kunci atau asta. Kemudian ada juga pelaku yang dilengkapi dengan senjata tajam, sehingga bisa dipastikan bahwasanya bila mana pelaku ini ketahuan melakukan kejahatannya, mengambil kendaraan di dalam rumah ataupun pekarangan, ini bisa berubah menjadi curas. Karena dia sudah dipersenjatai dengan barang-barang tersebut. Akibat dari tindakan pidana curat yang dilakukan tersebut, para pelaku dijerat pasal 363 ayat 2 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Bobby Roska, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi mengakhiri jumpa kita dalam Kabar Indonesia. Terus saksikan Kabar Indonesia setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Galus Karyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda dan sampai jumpa.